perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Nah, kita coba perhatikan ya, kita gambarkan. Ini titiknya adalah X, Y, berarti di sini adalah min X, Y ya. Ini Y-nya ya. Kemudian yang di bawah ini min Y ya, berarti min X, min Y. Kemudian yang di bawah ini juga bisa dinyatakan dengan X-nya positif, min Y negatif. Nah, itu ya. Andaikan ini theta ya, kita sebut ini theta 1, ini theta 2, yang ini theta 3, boleh ya, sebelah sini nggak apa-apa. Yang ini adalah theta 4. Nah, kuadran pertama ini posisinya ya di antara 0 sampai 90. Ini yang namanya kuadran pertama. Nah, kita coba dari sinnya. Sin theta 1 itu adalah, ini sin ya. Ini sin theta 1 adalah sisi depan sudut adalah Y dan sisi miringnya adalah R. Berarti Y per R. Cos theta 1 berarti X per R. Tangen theta 1 itu adalah Y per X ya. Kemudian kotangen theta 1 itu adalah X per Y. Oke ya. Ini yang di kuadran pertama. Kan sama, ini kedua-duanya positif. Jadi positif semua. Positif, 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 positif. Nah, sekarang di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti posisinya di sini. Berarti kita ambil sin theta 2 ya. Theta 2. Di 2 ya. Nah, sin adalah sin theta, sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Sisi depan sudutnya positif ya, tingginya positif, berarti Y per R. Kemudian cos theta 2-nya, kita cek dulu cosnya berarti negatif ya, X-nya berarti min X per R. Tangen theta 2 itu adalah Y per min X. Kemudian kotangen theta 2 berarti ini min X per Y. Jadi yang ini positif, negatif, negatif, negatif ya. Di kuadran kedua antara 90 sampai 180. Nah, sekarang kita coba yang kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti posisinya di sini ya, antara 180 sampai dengan 270 ya. Nah, karena ini kalau ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini dari 0 ya. 0, 90, 180. Yang ini adalah 270. Dan 0 ini juga berimpit dengan 360. Oke ya. Nah, sekarang kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti di sini posisi. Kita lihat mudahan kelihatan ya, kuadran ketiga berarti sin theta 3 itu adalah min Y per R. Cos theta 3 adalah min X per R. Tangen theta 3 adalah min Y per min X sama dengan Y per X. Kemudian kotangen theta 3 adalah min X per min Y, jadi hasilnya adalah X per Y. Jadi negatif, negatif, sinnya, tetapi tangen dan kotangennya adalah positif. Oke ya. Nah, kemudian kita coba di ini ya, kuadran keempatnya di sini. Kita taruh di sini kuadran keempat. Berarti sin theta 4 itu, sin theta rumusnya apa? Ini Y ya per R. Y-nya adalah negatif ya. Berarti min Y per R. Cos theta 4 itu adalah
X ya per R, kemudian tangen theta 4 itu adalah Y min Y per X, kotangen theta 4 adalah X per min Y. Berarti ini negatif, positif, negatif, negatif ya. Sebelum kita masuk ke berelasi ya antar kuadran, saya akan ajarkan nanti agar kita bisa ya sudut istimewa. Ini sekedar pengulangan ya, pengulangan SMP, pengulangan di SMP ya. Nah sekarang kita coba. Nah kalau misalnya gini sudut istimewa, saat tetanya 0 bernilai 0 ya, maka apa? X-nya itu sama saja dengan apa? Ini tetanya 0, berarti sudutnya ini 0, berarti R-nya berimpit dengan apa? Berimpit dengan X ya, itu sama dengan R. Sehingga misalnya Y-nya itu sama dengan 0. Ini tetanya sama dengan 0 ya. Kalau tetanya 0, tetanya sama dengan 0. Nah, oke ya. Tetanya 0, maka kita tahu apa? Sin theta itu adalah Y per R. Berarti sin 0, karena Y 0 berarti 0 per R. Berapapun nilai R itu tetap 0 ya, sin 0. Kemudian cos 0. Ingat, cos 0 berarti X per R. X per R. Sedangkan X-nya itu berimpit jadi sama dengan R. R per R ya, nilainya 1. Jadi tangen 0 itu adalah Y per X, berarti 0 per R sama dengan 0. Kemudian kotangen 0 derajat adalah X per Y, berarti R per 0. Ini tidak terdefinisi. Kemudian kita coba ini sudut yang 0, berarti cos 0. Sekarang cos 90, sin 90. Sin 90 artinya tetanya 90. Berarti apa? Kalau 90 berarti ini naik tegak lurus di sini. Berarti R-nya di sini ya. Ternyata Y-nya sama dengan R. Tetapi apa? Sudut tetanya 90 berarti X-nya berapa? X-nya 0. Nah ini 0. X-nya adalah 0. Maka sin 90 adalah Y per R. Berarti R per R ya sama dengan 1. Cos 90 adalah 0 per R. Hasilnya adalah 0. Kemudian tangen 90 itu adalah Y per X. Berarti R per 0 tidak terdefinisi. Kemudian kotangen 90 adalah X per Y. X-nya adalah 0, per Y-nya adalah R, adalah 0. Jadi ini nilai-nilai sudut-sudut ini sudah bisa dilihat ya. Nah sekarang gimana sudut istimewa lainnya? Sudut istimewa lainnya kita tahu sudut istimewa dari mulai apa? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke ya sudut istimewa. Nah sekarang kita coba untuk mencari nilai dari 45. Berarti ini bisa ditentukan. Ini pasti 45 ya. 45. Nah, kalau misalnya siku-siku, kalau segitiga siku-siku sama kaki, kalau sama kaki berarti ini A ya. Berarti ini A juga. Maka ini bisa dicari. Sisi miringnya adalah R sama dengan akar A kuadrat plus A kuadrat. R-nya adalah 2A kuadrat. Kalau kita keluarkan berarti A akar 2. Ketemu R-nya. Sehingga ini A akar 2. Ini sisi miringnya. Bisa ditentukan sinnya. Kita mulai arah yang depan sini ya. Sama aja. Mau di sini arah sini dengan arah yang atas sama. Berarti sin 45 itu adalah sisi depan sudut adalah A. Dan sisi miringnya adalah A akar 2. Kalau kita sederhanakan, ini 1 per akar 2. Nah, kita rasionalkan, kalikan dengan bilangan 1 dalam bentuk akar 2 per akar 2. Jadi akar 2 per 2 atau sering disebut setengah akar 2. Sama ya?
Nah sekarang cos. Cos 45. Cos 45, kalau kita perhatikan, cosnya itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring. Nah sama ya, setengah akar setengah atau setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Nih ya. Nih ya sama. Nah sekarang tangen. Tangen theta itu bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? Y per X. Y-nya adalah A, X-nya adalah A. Berarti 1. Kotangen theta itu adalah X per A. Berarti X per Y ya. A per A juga tetap 1. Nah, tanpa menggunakan kalkulator kita bisa menentukan berapakah nilai sin 45, cos 45, tangen 45. Maaf ini 45 ya, saya lupa. 45, ini 45. Oke, nah sekarang kita coba untuk sudut tetanya adalah 30 dan 60. Yang istimewa lain. Nah sekarang kita akal-akali. Kita ingat apa? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi kalau kita buat, maka sudutnya apa ini? Ini 60, ini 60, ini 60. Panjang ini misalnya kita sebut kalau ini 2A, maka ini 2A, ini 2A. Nah, kalau kita belah jadi 2, dalam segitiga sama sisi, kalau kita menarik titik dari titik sudut dan tegak lurus kepada sisi di depannya, akan terbentuk garis tinggi, garis berat, sekaligus garis bagi. Titik ini A, B, C, D ya. Maka CD itu sekaligus apa? Garis bagi, garis tinggi, juga jadi garis berat ya. Garis berat. Itu ciri khas untuk segitiga sama sisi. Kalau dia garis bagi ini artinya apa? Ini 30 derajat ya. Yang ini agak 30 derajat. Nah, saya keluarkan. Jadi ini akan menjadi apa? Kalau ini panjangnya AB itu 2A, maka ini yang A. Nah, saya akan keluarkan segitiga CDA ya. CDA ya, segitiga CDA. Atau ACD ya. Segitiga ACD. Nah, ini kan tadi siku-siku, saya pindah. Ini tadi 60, yang di ujung adalah 30. Yang ini tadi A, yang ini 2A. Nah, sehingga ketemu CD. CD-nya berapa? Adalah akar 2A kuadrat dikurang, maaf ya, 2A dikuadratkan, kemudian dikurang A kuadrat. Ini adalah 4A kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3A kuadrat atau A akar 3. Oke ya. Sehingga kita ketemukan. Kita mulai dengan sin 60. Sin 60 ini tadi nilainya tadi A akar 3, A akar 3 ya. Sin 60 adalah A akar 3 dibagi 2A. Kita coret hasilnya adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Kemudian cos 60. Cos 60 adalah A per 2A. Disederhanakan jadi hasilnya adalah setengah. Kemudian tangen 60. Tangen 60 adalah A per A akar 3 per A. Hasilnya adalah akar 3. Lalu kotangen 60 sama dengan apa? Kotangen itu ada sisi dekat sudut A per A akar 3. Atau per akar 3. Kalau kita rasionalkan, ini dikalikan dengan akar 3 per akar 3, hasilnya adalah akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3. Ini naik kotangennya ya. Nah sekarang kita pandang ini. Sekarang bisa kita cari sin. Sinnya, sin 30 ya. Sin 30. Sin 30 adalah sisi depan sudut. Depan sudut 30 adalah A. Dibagi sisi miring, berarti 2A. Hasilnya adalah 1 per 2. Kemudian cos 30. 30 yang dekat sudut adalah A akar 3 ya. Dekat sudut, berarti A akar 3 dibagi 2A.
Hasilnya adalah 1/2 akar 3. Kemudian tangen 30. Tangen 30-nya mana? Tangennya berarti sisi depan sudut dibagi sisi dekat sudut. Berarti A per A akar 3. Berarti 1/3 akar 3 ya, atau 1/3 akar 3. Sama ya. Ini yang sinnya. Kemudian kotangen 30. Ini adalah A akar 3 dibagi A. Hasilnya adalah akar 3. Nah, kalau kita bikin tabel ya, sudah. Jadi sudah kita ketemu. Ternyata apa? Untuk menentukan sudut istimewa, dengan menggunakan segitiga maupun lingkaran, kita bisa menentukan hasilnya ya. Setelah kita cari tadi, sin 0 tadi ya, kita tahu ini sin 0 adalah 0. Sin 30 tadi, sin 30 adalah setengah. Kemudian sin 45 kita ketemu setengah akar 2 ya, sin 45. Kemudian sin 60 hasilnya adalah setengah akar 3. Kemudian cos 90. Cos 90 nilainya sin maaf ya. Sin 90 adalah nilainya 1. 1 ya. Jadi ketemunya 1. Kemudian yang cos. Cos 0 sudut-sudut istimewa ini adalah antara 0 sampai 90. Nah, nanti kita akan hubungkan dengan nilai yang ada hubungannya dengan sudut-sudut berelasi. Sudut berelasi yang pertama ya, saya masuk ke yang pertama. Di kuadran pertama. Di kuadran pertama. Nah, sudut berelasi di kuadran pertama. Sin theta di sini, ini misalnya ini theta ya. Ini alfanya. Nah, sin theta itu rumusnya apa? Y per R. Ini R ya. Kemudian cos theta itu adalah X per R. Tangen theta itu adalah Y per X. Kotangen theta itu adalah X per Y. Nah, kalau kita perhatikan yang sin alpha. Sin, saya tulis sin itu ya. Sin 90 kurang theta, maaf ya, ini theta ya. Itu atau sin alpha itu adalah sisi depan sudut ya, sama dengan X dibagi panjangnya R ya. Ini R. Kemudian cos 90 kurang theta atau cos alpha ya, cos alpha ini 90 kurang alpha ya, kurang theta yang ini. Itu sama saja cosnya, cos alpha ya. Ini sin alpha, ini cos alpha, ini nilainya cos alpha, ini adalah Y, panjang ini Y dibagi R ya, Y dibagi R. Kemudian tangen alpha atau tangen 90 min theta, itu nilainya adalah tangennya adalah depan sudutnya adalah X, dekat sudutnya adalah Y. Kemudian kotangen alpha atau kotangen 90 min theta itu rumusnya adalah Y per X. Nah, nilai-nilai ini ada yang sama ya. Yang sama sin dengan cos. Kemudian cos dengan sin. Tangen dengan kotangen. Tangen theta sama dengan kotangen alpha. Kotangen theta sama dengan tangen alpha. Sehingga kalau kita samakan berarti sin theta itu sama saja apa? Cos 90 dikurang theta. Ini adalah sudut-sudut penyiku ya, sudut berpenyiku namanya. Kemudian cos theta itu sama saja dengan sin 90 min theta ya. Nah, kemudian tangen theta itu sama saja dengan kotangen 90 dikurang theta. Kotangen theta itu sama saja dengan tangen 90
dikurang theta. Nah, jadi ini ya. Ini yang berrelasi dengan ini. Nah, sekarang kita ambil contoh. Benar nggak? Sin, misalnya ambil kita tetanya adalah 30. Apakah betul sin 30 itu sama saja dengan cos 90 dikurang 60 ya? Sama dengan sin 30 itu adalah cos 60. Maaf ya, ini 30 ya, sorry. Ini 30 ya. Nah, sama enggak? Kita cek dengan tabel kita tadi. Sin 30 apa nilainya? Berapa nilainya? Sin 30 adalah setengah. Cos 60 ini setengah ya. Nah, baik, jadi berlaku ya. Benar ya. Nah, sekarang kita coba yang angka misalnya tangen misalnya 60. Apakah betul sama dengan kotangen 90 dikurang 60? Nah, atau tangen 60, 90 kurang 60 adalah kotangen 30. Kita cek ya. Tangen 60 adalah akar 3. Kotangen 30 juga akar 3 ya. Itu maksudnya ya. Kalau kita lupa salah satu sudut berarti kita bisa menentukannya. Relasi sudut di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua saya mencoba membuat gambarnya. Kedua, itu maka alfa itu berapa? Alfa itu sama saja apa? 180 dikurang theta ya. Kita mencari sin theta, gampang aja ini ya, sin theta adalah X per R. Ini R ya, panjangnya kisahnya ini R. Cos theta itu adalah Y per R. Maaf ya, Y per R. Ini X per R. Tangen theta itu adalah Y per X. Kemudian kotangen theta adalah X per Y. Nah, sekarang yang alfa. Sin alfa. Sin alfa ya artinya lewat sini. Sin alfa yang ini. Berarti sin alfa itu sama dengan sin alfanya sendiri apa? 180 dikurang theta. Sin alfanya adalah, sinnya adalah R-nya tetap, Y-nya positif ya. Y-nya positif. Y-nya positif berarti Y per R cos alfa atau cos 180 dikurang theta itu nilainya berapa? Min X per R. Ini min X ya. Sorry tadi di Y. Kemudian tangen alfa atau tangen 180 dikurang theta. Itu nilainya tangennya itu berarti Y per min X. Y per min X. Sedangkan kotangen alfa itu adalah kotangen, sama saja dengan kotangen 180 dikurang theta. Nilainya adalah, perhatikan ya, ternyata apa? Sin 180 kurang theta itu sama saja apa? Ini kan satunya sama ya, sama saja dengan sin theta. Tetapi kalau cos 180 min theta itu hasilnya apa? 180 min theta, ini min X per R, sedangkan yang ini adalah X per R. Cuma diminkan, berarti cos theta. Tangen 180 min theta itu adalah min ya, karena tangennya yang ini adalah Y per X, sedangkan ini Y per min X ya. Jadi hasilnya adalah sama saja dengan tangen min tangen theta. Kemudian kotangen 180 dikurang theta itu hasilnya adalah min kotangen theta. Yang min kan ini sama, nilainya sama semua. Cuman untuk cos, tangen, dan kotangen itu bernilai min. Oke ya? Paham? Nah, ini jadi ini yang berrelasinya, yang kedua ini yang relasinya ya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal ya. Contoh soal ya. Tentukan nilai sudut
Yang pertama cos 135. Yang kedua adalah sin 150. Nah, kedua sudut ini adalah di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua. Nah, kita jawab yang A ya. Yang A. Bahwa cos 135 di kuadran kedua itu sama saja dengan apa? Cos 180 dikurang berapa supaya 35? Dikurang 45 ya. 45. Kalau di dalam aturan bahwa cos 180 min theta itu nilainya adalah cos ya ini ya, min cos theta. Berarti min cos 45. Nah, cos min 45 kita coba cek tadi hasil perhitungan kita. Cos 45 nilainya berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti min setengah akar 2. Nah, kita bisa cek dengan kalkulator ya. Kita cek dengan kalkulator. Cos 135. Nilainya adalah min setengah akar 2 ya. Kelihatan mudahan ya. Nah, yang berikutnya yang B. Yang B, kita cek yang B ya. Sin 150. Sin 150, kalau kita nyatakan sebenarnya 150 itu di kuadran kedua, itu sama saja nilai apa? 180 dikurang 30. Karena 180 dikurang 30 itu sama dengan sin 150. Sin tadi nilainya tetap ya. Kalau sin tetap positif sama saja dengan sin 30. Sin 30 kita cek di daftar kita, sin 30 adalah nilainya setengah ya. Setengah. Nah, kita buktikan dengan kalkulator apakah betul sin 50 adalah setengah juga. Sin 150 ya. Sin 150. Saya tutup kurung ya, nilainya adalah 1/2 juga ya. 1/2. Oke ya. Ini di dalam kalkulator tadi, ini nilainya adalah setengah akar 3 dibagi. Ini yang setengah. Nah, jadi kalau kita lupa, kita cuma bisa menghafal di kuadran pertama saja, sudut-sudut istimewa, maka kita bisa mengerjakan di 2 dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke di kuadran ketiga. Relasi di kuadran 3. Nah, kita coba gambarkan. Sin theta itu bisa dinyatakan dengan yang sebelah sini ya. Ini adalah kalau alfa itu adalah 180 ditambah theta. Saya jelaskan ya. Kalau ini theta, maka sudut kan ada theta juga ya. Nah, ini theta, ini theta. Maka kalau kita mulai dari sini, sudut alfa dari sini ke sini, sama saja ini kan 180 sampai sini, ini ditambah theta. Alfa ini adalah dari sini ke sini itu jumlahnya 180 ditambah theta. Maka sin theta yang sebelah sini dulu kita lihat sin theta berarti y per x. Cos theta itu adalah x maaf ya ini r x per r. Tangen theta itu adalah y per x. Kotangen theta itu adalah x per y. Nah, sekarang kalau yang r sin R, sin alfa ya. Sin alfa itu sama saja ada apa? Sin 180 ditambah theta ya. Coba perhatikan, berarti ini titiknya. Sin itu berarti min y per R. Ini R juga ya. Min y per R. Kemudian cos alfa atau cos 180 ditambah theta, itu cosnya adalah ini min x per R. Min x per R. Sisi depan sudut, sisi dekat sudut dibagi dengan sisi miring. Kemudian yang ini, tangen alfa. Tangen alfa itu sama saja adalah tangen 180 ditambah theta. Tangen itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi dekat sudut. Berarti ini kebetulan min ya, jadi min x per min y sama dengan x per y, y per x. Y per x, ini jadi y per x, positif ya, karena sama-sama negatif. Kemudian yang ini lagi,
kotangen alfa itu sama saja dengan apa? Kotangen 180 ditambah theta. Kotangen itu sisi dekat sudut yang ini ya, dekat sudut theta ini dibagi dengan sisi depan sudut. Berarti min X per min Y sama dengan X per Y. Nah, coba kita bandingkan. Ini nggak sama ya. Ini nggak sama, tapi diminkan. Ini nggak sama, diminkan, tapi ini sama. Jadi yang sama adalah maka cos atau sin dulu ya. Sin 180 ditambah theta itu sama saja 180 ditambah theta ini kan min, ini plus jadi diminkan sama saja dengan min sin theta. Kemudian cos 180 ditambah theta, coba kita cek ini cos theta-nya X per R, yang ini min X per R berarti diminkan, min cos theta. Kemudian tangen 180 ditambah theta, tangennya lihat, tangennya sama-sama Y per X, ini Y per X. Berarti tidak diapa-apakan, berarti sama. Tangen theta, kotangen 180 ditambah theta, itu sama saja dengan, ini sama nilainya ya, X per Y, berarti tetap kotangen theta, tidak ada diminkan. Nah, nilainya seperti ini. Nanti kita cari contoh soal ya di sini. Contoh soal ya. Contoh. Tentukan nilai dari misalnya yang A tangen 225. Kemudian yang B sin 240. Nah, kita cek dulu ya. Kita jawab sebelah sini. Yang A tangen 225, saya tulis bisa nggak? Saya tulis dengan tangen, berarti 180 tambah 45 ya. Karena 180 ditambah 45 nilainya adalah 225. Ini sama saja dengan cek ini ya, tangennya ya sama ya, tetap nggak ada itu. Berarti tangen 45. Tangen 45 di tabel kita tadi. Tangen 45 hasil kita ingat tadi adalah berapa? Tangen 45 adalah 1 ya. Tangen 45 adalah 1. Berarti nilainya adalah 1. Kita cek dengan kalkulator. Apa betul tangen 225 itu adalah 1. Tangen 225. Itu nilainya 1 ya. Persis ya, 1 ya. Nah, yang kedua, yang B. Sin 240. 240 kalau disinkan sama saja dengan apa? 180 ditambah 60. Nah, sama ya. Kalau sin diminkan, kalau sin diminkan ya. Sin diminkan. Berarti ini sama saja dengan min sin 60. 60 sinnya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 tapi diminkan min setengah akar 3. Kita cek di kalkulator. 240 sin 240. Hasilnya adalah min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Atau di kalkulator ditulis dengan akar 3 per 2. Sama ya. Nah, itu di kuadran ke-3. Sekarang yang di kuadran ke-4. Nah, alfanya 360 dikurang berapa ini? Ini sama saja dengan theta, tidak sampai theta dikurang theta ya, nilainya theta. Ini alfa, kita sebut alfa. Maka kalau kita tahu bahwa apa? Sin theta itu sendiri apa? Y per R, ini R ya, ini R. Cos theta itu adalah X per R. Tangen theta adalah Y per X. Kotangen theta adalah X per Y. Sedangkan sin alfa atau sin 360 ya dikurang theta itu nilainya apa? Kalau sin berarti min Y per R. Min Y per R cos alfa itu adalah
cos 360 dikurang theta itu nilainya tetap positif ya, X per R. Tangen alpha itu adalah tangen 360 dikurang theta, itu nilainya adalah min Y per X. Kemudian kotangen alpha itu sama dengan kotangen 360 min theta, itu adalah sama saja dengan min X per Y. Nah, ternyata ini negatif, ini positif sama. Ini negatif ya, dinegatifkan, ini ya tetap. Ini negatif, ini negatif. Sehingga kalau kita simpulkan 360 min theta itu sama saja dengan min sin theta. Yang tetap tadi si cos ya. Cos 360 dikurang theta itu sama dengan cos theta. Kemudian tangen 360 min theta itu adalah min tangen theta, sedangkan kotangen 360 min theta itu adalah min kotangen theta. Ini oke ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Kalau ini ke atas, ingat, kalau ini ke atas ini berarti positif. Kalau ini sama saja dengan mencari ini. Ini nilainya sama ya dengan yang 360 tadi. Ini negatif, tapi cuma arahnya berbeda. Sehingga apa? Kita perhatikan di sini bahwa sin min theta itu adalah apa? Min Y per R. Cos min theta itu tetap ya, X per R. Kotangen min theta, tangen ya, maaf ya, tangen min theta itu adalah Y per X dinegatifkan, kemudian kotangen min theta itu adalah min X per Y. Sehingga dapat disimpulkan untuk sudut yang negatif, bahwa cos min theta itu sama dengan cos theta. Kemudian sin min theta itu sama dengan min sin theta. Kemudian tangen min theta itu adalah min tangen theta. Kemudian kotangen min theta itu adalah min kotangen theta. Jadi yang tetap adalah cos. Ini sebenarnya sama saja dengan sudut di kuadran keempat ya. Tetapi kuadran keempat sama saja kalau kita menentukan sama nilainya dengan sudut negatif. Nilai A cos 330 ya. 330. Yang B kotangen 315. Nah, kita jawab di sini ya. Nah, cos 330 itu sama saja dengan apa? Cos 360 dikurang 30. 360 dikurang 30 kan 330. Sama saja dengan apa? Cos 30. Dia positif ya, positif cos. Jadi kita cek datanya, akar 3. 330 itu nilainya adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2 sama ya. Ini setengah akar 3. Yang A. Yang B. Kotangen 315 itu sama saja dengan apa? Kotangen 360 dikurang 45. Sama saja dengan kotangen negatif ya. Negatif kotangen 45. Kotangen 45 itu nilainya adalah 1 ya. Kotangen 45 adalah 1. Berarti min 1. Ini jawabannya adalah min 1. Nah, kalau di kalkulator nggak ada kotangennya, jadi sepertangen 315. Nilainya adalah min 1, sama ya. Min 1. Kalau kalian mencari nilai kotangen di kalkulator mungkin tidak ada, tapi kalau kita carikan aja sepertangen ya, sepertangen sama dengan kotangen. Oke ya. Kita coba bahas soal latihan 4 ya, yang menyangkut tentang sudut-sudut berelasi. Nah, nomor 6 ini saya langsung nomor 6 karena nomor 1 sampai 5 itu soalnya agak mudah dan menjodohkan. Nomor 6, nilai tangen dari 163. Nah, 163 ini adalah bukan sudut istimewa. Kita perlu menggunakan kalkulator ya. Nah, ini adalah di kuadran
2 ya, berarti sama saja dengan tangen 180 dikurang dengan 17 ya, 17. Nah, ingat kalau tangen di kuadran ke 2 itu nilainya negatif ya, berarti negatif tangen 17. Nah, kita buka dengan kalkulator, tangen 17. Cek 17 ya, tangen 17. Nilainya adalah 6 ya. Berarti ini nilainya adalah min 0,3057 atau kita bulatkan menjadi min 0,306. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Dalam sudut positif dan lancip nilai. Ingat, cos min ya, 250 itu sama saja dengan apa? Sama dengan cos 250 juga ya, karena di cos negatif itu tetap positif ya. Nah, kalau 250 ini berada di kuadran ke 3. Berarti ini sama saja dengan cos 180. Supaya jadi 250 berarti tambahkan 70 derajat ya. Nah, karena 180 tambah 70 adalah 250. Ini sama saja dengan min cos 70. Nah, kita cek dulu ya. Kalau dengan dimintanya, oh ya, min cos 30. 70 itu jawabannya D ya. Nah yang berikutnya. Nomor 8 ya, maaf, nomor 8. Tangen min 543 derajat. Ini adalah min tangen 543. Karena ini adalah di 2 kali putaran penuh. Ini kalau kita kurangkan ya, berarti 543 dikurang 360. 3, ini jadi 14 kurang 6 adalah 8. Ini sisa 183 ya. 183. Berarti ini sama saja dengan apa? Min tangen 183 derajat ya. 183 ini berada di kuadran ketiga. Kalau demikian ini sama saja apa? Min tangen 180 ditambah 3 derajat ya. Nah, kalau demikian ingat di kuadran ketiga tangennya positif. Di kuadran ketiga tangennya positif ya, karena min Y per min X jadi positif. Berarti ini tetap ya, negatif ini berasal dari negatif yang di atas tadi ya, berarti sama saja dengan tangen 3. Nah, kita cek tangen 3. Oh ya, jawabannya adalah C ya. Sudut tangen ya. Tangen sudut XO P1 ini P1, P2, P3, P4 ya. Tangen XO P1 berarti ini adalah 15/8. Ini kita sebut ini ya, yang ini. XO P1 ini adalah 15/8. Maka ditanya, ini misalkan kalau kita buat dalam bentuk perbandingan sisi, ini artinya apa? Ini sama saja apa? 8,15. Ini berarti di sebelah sini, karena ujungnya sama, berarti ini min 8,15. Kalau di sini bisa dinyatakan dengan apa? Min 8, min 15. Yang di sini 8, min 15. Sama saja ya. Kalau kita bentuk dalam titik. Karena kita tahu bahwa tangen dari sudut theta, misalnya tetanya di sini, maka adalah Y per X ya. Y-nya 15, X-nya adalah 8. Oke ya. Ditanya cos X OP 3 ya. Berarti ini ya, OP itu sama saja dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 64 ditambah 225. Hasilnya adalah akar 289. Ini 17 ya, 17 OP-nya. Maka cos XOP, cos XO
Ya, X ini ya, ini juga X ya. X, O, Pi3, berarti ini ya. Nah, Pi3, ini adalah, ini yang ditanya. X, O, Pi3, berarti ini R-nya adalah 15, R-nya adalah 17, YX-nya adalah min 8. Jawabannya adalah min 8 per 17. Min 8 per 17 jawabannya adalah A ya. Nah, kemudian yang ditanya berikutnya apa? Tanya berikutnya tangen. Tangen X O Pi 4. X O Pi 4. Berarti tangen ini ya. Berarti ini negatif. Tangennya tangen X O Pi 4 itu sama saja dengan sisi depan sudutnya adalah 15. Min 15, sisi dekat sudutnya adalah 8. Jadi min 15, jadi jawab besar sudut tangen dari X of Pi 4 adalah min 15 per 8. Min 15 per 8. Jawabannya E ya. Nah, oke ya.